adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih pagi ini? Wah, luar biasa sehat ya pastinya. Adik-adik, selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Kalau kemarin aktivitas kita membuat lilin Advent, aktivitas kita minggu ini apa ya? Nah, daripada penasaran, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa Alkitabnya ya adik-adik. Nah, pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita lihat bina iman kita hari ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman secara online. Sebelum kita mengikuti kegiatan Bina Iman, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, menyatukan hati untuk mengikuti kegiatan Bina Iman secara online dengan suka hati dan hati yang bergembira. Mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun tidur. Dan bentar lagi kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati para pendamping Bina Iman, sehingga kami boleh mengikuti dengan hati yang senang. Bapa, siapkanlah pikiran hati kami untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu, untuk bernyanyi bersama, mendengarkan renungan yang disampaikan oleh para pendamping Bina Iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang sungguh besar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sekarang kita lanjut untuk membaca kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Semuanya sudah mempersiapkan kitab sucinya? Kita baca bersama-sama ya. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan mereka mengaku dosanya sambil dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang serta madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi, masih bersama dengan Kak Dia nih. Tadi kita baru saja mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Markus. Adik-adik tahu nggak sih apa pesan dari bacaan tadi? Sebelumnya, kakak ada sebuah cerita singkat nih dari sebuah keluarga. Ceritanya gini. Sebuah keluarga yang terdiri dari seorang mama, papa, kakak Dita, dan adik bernama Cika. Suatu saat, sang papa mendapat sebuah telepon bahwa saudaranya yang tinggal di daerah Manado akan berlibur di rumah mereka di Bogor. Keluarga mereka sangat senang sekali mendengar berita tersebut. Karena mereka akan tiba dalam 2 hari lagi, maka keluarga Dita mempersiapkan semuanya serta membagi tugas untuk membersihkan rumah. Ada yang membersihkan kamar dan juga perkarangan rumah. Nah, adik-adik, selain itu, mereka juga mempersiapkan sebuah kamar yang nantinya akan dipakai oleh keluarga mereka ketika menginap. Kamar itu dipersiapkan dengan baik sekali. Dibersihkan, disapu, dipel, dan diberi pengharum ruangan. Adik-adik, dari bacaan tadi, serta cerita singkat keluarga Dita, kita sama-sama menemukan sebuah pesan yang cukup bagus loh, yaitu bersiap untuk menyambut kedatangan seseorang. Adik-adik tentunya tahu dong, kalau di bulan ini kita sedang menantikan kedatangan seorang raja yang akan lahir ke dunia, atau yang lebih kita kenal dengan perayaan Natal, yaitu hari kelahiran seorang juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Wah, pasti kalian semua udah gak sabar kan untuk menyambut Natal. Sama dong, kalian juga udah gak sabar. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira untuk menyambut Natal, apa aja sih yang kalian persiapkan? Apakah baju baru? Atau sepatu baru? Atau hiasan Natal yang baru? Wah, pasti banyak dong yang kalian persiapkan untuk menyambut Natal. Nah, adik-adik, tahu nggak sih bahwa ada yang lebih penting dari sekedar mempersiapkan baju baru dan sepatu baru? Ada yang tahu? Hal yang jauh lebih penting dari sekadar baju dan sepatu baru adalah mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan. Gimana sih kalian caranya? Banyak loh caranya. Misalnya dengan berdoa. Berdoa itu bisa dilakukan dengan berdoa pribadi ataupun bersama dengan keluarga. Bisa juga dengan mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Selain berdoa, mempersiapkan diri juga harus dilakukan dalam tindakan nyata, yaitu dengan selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang kayak gimana sih kalian? Banyak caranya. Misalnya, mematuhi perintah orang tua, tidak malas-malasan ketika disuruh belajar, tidak malas ikut bina iman, serta berbuat baik kepada sesama kita yang membutuhkan. Wah, ternyata mudah loh adik-adik untuk menjadi anak yang baik. Hanya perlu komitmen dan pembiasaan diri. Maka, seiring berjalannya waktu, kalian akan menjadi anak yang baik karena sudah melakukan perbuatan yang baik. Gimana adik-adik? Kalian udah siap belum menyambut hari Natal dengan hati yang bersih serta melakukan perbuatan baik? Pertanyaan kakak tadi dijawab ya dengan kegiatan sehari-hari kalian. Nah, sekarang kita sudah saatnya untuk membuat aktivitas bersama dengan Ibu Anas. Nanti aktivitasnya jangan lupa ya difoto terus dikirim ke grup. Sekarang kita bareng-bareng yuk lihat gimana caranya membuat aktivitas bersama Bu Anas. Jumpa lagi. Aktivitas kali ini kita akan membuat hiasan hati. Alat yang dibutuhkan 1 lembar kertas putih, bola hati besar,
dan bola hati kecil warna-warni, spidol dan juga lem. Pertama-tama kita akan menempelkan bola hati besar di atas kertas putih. Nah, kalau sudah menempel, kita tempelkan di pinggirannya bola hati kecil warna-warni. Sampai penuh ya, semua ke pinggirannya ya. Jadinya akan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Setelah semuanya ditempel keliling penuh, di tengah-tengah kita bisa menuliskan janji kita kepada Tuhan. Di masa Advent ini kita berjanji mungkin kita akan menjadi anak yang berbakti, anak yang lebih rajin belajar. Terserah kalian ya mau menuliskan apa. Selamat beraktivitas dan berkreasi ya yang bagus. Dadah. Bagaimana anak-anak setelah mendengarkan firman Tuhan dan renungannya bagus kan? Tentang apa ayo tadi? Sebelum mengakhiri kegiatan Bina Iman dan setelah mendengarkan firman dan renungan Tuhan, disimpan dalam hati anak-anak ya, sehingga anak-anak mengerti dan paham dan aktivitasnya bagus kan? Mari kita menutup acara kegiatan Bina Iman dengan berdoa supaya Tuhan Yesus selalu memberi berkat-Nya dan menjaga anak-anak dimanapun anak-anak berada. Mari kita bersatu dalam doa dan membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kegiatan Bina Iman di hari Minggu ini. Khususnya minggu ini, Minggu Advent kedua. Tuhan, dampingin kami selalu dalam suka duka, senang maupun kecewa. Terangi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Mampukan kami untuk meladan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh berbagi kebaikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu di setiap kegiatan kami, di rumah, dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya.
Gimana tadi Bina Imannya? Pasti seru dong ya? Nah, kalau seru, selalu ikutin ya Bina Iman online di minggu-minggu selanjutnya, dan yang pastinya di YouTube Bina Iman Santo Gregorius Agung. Oh iya adik-adik, karena masih masa pandemi COVID-19, jangan lupa ya untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang paling penting, untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus meminta perlindungan. Nah, sampai di sini Bina Iman kita di minggu Advent kedua ini. Sampai bertemu di Bina Iman minggu selanjutnya. Dadah!